Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking mboten pati jawab, rupine pun ngantuk rupine. Ngantuk napa kotake sing telas, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi dzakarahu dzakirun wa bisyukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi ammalal muammilun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawma yub'atsun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aminul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim wa tarahham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna wa maulana ni'mal maula wa ni'man nasir kullama dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'du, hadratal habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla, para habaib, tanpa mengurangi rasa ta'zim, banyak yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini pertanda majlis yang qabul indallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama wajib kita cintai karena kecintaan kita kepada datuknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para ulama, utamanya kepada Mudirul Ma'had Tahfidul Quran Al-Muqarrabin, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ibrahim Ammari dan para kiai yang lain, Kiai Mu'tasim, yang mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Matta'anallah bituli hayatihim fi atammis siha wal afiyah wal ni'ami minallahil wafiyah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, pejabat pemerintah Muspika Kecamatan Lawang, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat, utamanya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muqarrabin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa Pesantren Al-Muqarrabin yang melahirkan 35 hamilul Quran, huffadul Quran, yang tadi didoakan oleh Romo Yai saking Blitar, ngapunten Yai dereng ngapal naminipun. Dari semangat dan ikhlasnya beliau berdoa sambil meneteskan air mata, dan mudah-mudahan doa yang didoakan beliau diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengantarkan santri-santri khususnya yang dikhatami siang hari ini diberikan ilmu yang barakah manfaat, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Doa yang keluar dari guru yang ikhlas,
yang melahirkan 35 para penghafal-penghafal Quran, para orang-orang yang dimuliakan dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam sabdanya, asyrafu ummati hamalatul Quran. Paling mulia-mulianya umatku adalah mereka para penghafal-penghafal Al-Quran. Oleh karena itu kita doakan Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi mawon para penghafal-penghafal Al-Quran yang baru dikhatami hari ini, mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi Quran yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Doa daripada guru kita, sesepuh dan orang tua kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Haji Ibrahim, tadi mendoakan mudah-mudahan ilmu anak-anak kami semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah tujuan daripada setiap para ulama, para ustadz, para kiai di dalam membimbing putra-putrinya. Harapan mereka cuman supaya mereka diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Imam Malik bin Anas mengatakan, laisal ilmu bikathratihi innamal ilmu bibarakatihi. Ilmu itu bukan karena banyaknya, tapi ilmu itu adalah karena barokahnya. Sehingga benar sekali yang diharapkan oleh Romo Kiai tadi, mudah-mudahan putra putri yang dikhatami Al-Quran khususnya, dan putra putri kita semua yang hadir siang hari ini, diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena apabila ilmu itu tidak barokah, maka ketika pulang ke rumah masyarakat sangat tidak membutuhkannya. Kalau ilmu itu tidak barokah, manfaat untuk dirinya tidak ada, apalagi manfaat untuk orang lain. Sehingga untuk mengantarkan anak-anak kita supaya ilmunya barokah, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dari anak-anak kita sendiri, santri-santri yang sudah dikhatami Al-Quran, atau santri-santri yang sudah keluar dari pondok pesantren Al-Mukarrabin. Saya ingatkan, kalau ilmu kalian kepingin barokah, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Kiai Ibrahim adalah dulu guru saya. Pakai kata-kata dulu, jangan ya. Karena kalau kita katakan Kiai Ibrahim dulu guru saya, berarti dia menyebabkan ilmunya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang ulama besar. Seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Syamsuddin Ad-Dimyati. Diceritakan di dalam kitabnya Imam Asy-Sya'rani Tanbihul Mughtarrin. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati itu Pak, ulama yang luar biasa. Keberkahannya diperebutkan oleh seluruh masyarakat Mesir. Kalau beliau sudah keluar, semua orang berebut untuk bersalaman. Kalau beliau di rumah, semua orang ngalap keberkahan beliau. Kalau beliau keluar dan orang tidak bisa mendekati salaman dengan beliau, maaf, maka surban orang-orang itu dilepas, kemudian ditempelkan kepada Syekh Syamsuddin karena tidak bisa mendekat. Setelah ditempelkan, baru dicium karena sudah bisa nempel kepada Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati. Luar biasa beliau. Pejabat rata-rata datang ke rumah beliau untuk minta berkah. Bukan beliau yang datang ke rumah pejabat, kata Habib Soleh ya. Pejabat yang datang ke rumah beliau untuk minta berkah, bukan berkah yang dimintakan dari pejabat, enggak ya. Subhanallah, hebat sekali, kenceng dia, lurus sekali beliau, istiqamah beliau, karena beliau memegang dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama umana'ullah fil ardi. Ulama itu adalah pemegang-pemegang amanat Allah di permukaan bumi. Malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak keruntang-keruntung dengan para umarok, para sultan. Faidha khalatu
faqad khanullah wa rasulah. Kalau mereka sudah keruntang-keruntung, maka mereka itu adalah orang yang khianat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Samsuddin Ad-Dimyati luar biasa. Ketika beliau melakukan perjalanan, beliau naik kuda. Murid-muridnya berada di belakang beliau. Puluhan murid naik kuda di belakang beliau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari kejauhan kelihatan seorang tua yang sudah buta. Kelihatan orang tua yang buta dari jauh ini. Syekh Samsuddin Ad-Dimyati langsung turun dari kudanya. Karena si guru turun dari kuda, murid-murid semuanya mengikuti turun dari kudanya. Dan heran, kenapa guru saya allamah, orang allamahnya pada waktu itu kok turun dari kuda? Karena hanya melihat seorang tua yang buta. Dituntun kudanya sampai begitu nyampe kepada orang tua yang buta ini. Subhanallah, Syekh Samsuddin Ad-Dimyati allamah waktu itu, beliau pegang tangan orang tua yang buta dan dicium tangannya dengan penuh rasa takzim. Murid-murid yang rata-rata para ulama heran, kaget. Siapa si buta ini, orang tua yang buta ini? Kok sampai-sampainya guru mulia kita semua takzim kepada beliau? Setelah dicium dengan penuh takzim, beliau kemudian berjalan dan kudanya tidak dinaiki. Sesekali noleh ke belakang, orang tua yang buta itu masih ada, masih kelihatan. Beliau terus berjalan, noleh lagi, masih kelihatan, kudanya masih dituntun. Begitu noleh dan orang tua yang buta itu sudah tidak kelihatan, maka beliau naik di atas kudanya. Syuful akhlak, ini akhlak. Tapi siapa orang tua ini? Begitu nyampe di rumahnya, di majelis taklim beliau, si murid tentu bertanya-tanya, cuman mau tanya kepada Syekh tidak berani. Syekh langsung membuka kisah beliau. Saya tahu dan saya yakin kalian semua bingung, kalian semua heran kenapa saya takzim kepada orang tua yang sudah buta itu dan dituntun oleh anak kecil. Ketahuilah, orang tua yang buta itu, beliau mengatakan, huwa syaikhi yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa ana shaghir. Huwa syaikhi, dia adalah guruku. Syekh Samsuddin yang allamah itu tidak mengatakan dia dulu guruku, tidak pakai dulu. Beliau tidak mengatakan dia itu mantan guru saya. Subhanallah, tambah mantan lagi. Tidak keluar dari mulut orang-orang yang mulia. Beliau mengatakan huwa syaikhi yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa ana shaghir. Dia mengajarkan aku sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran dan pada waktu itu aku masih kecil. Subhanallah, mengajarkan bagian-bagian ayat Al-Quran, dimuliakannya luar biasa. Apalagi yang mengantarkan panjenengan semua para hufadzul Quran menjadi para penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang yang dimuliakan dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Romo Kiai Haji Ibrahim diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, semua hajat-hajat beliau diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau anak kita kepingin menjadi anak-anak penghafal Quran yang Qurani, penghafal Quran yang diberkahi oleh Allah, jangan putuskan hubungan antara orang tua dengan guru. Kenapa demikian? Karena nuwun sewu, akhir-akhir ini banyak wali santri yang kadang-kadang setelah mondokkan anaknya di pesantren sudah lepas. Malah nuwun sewu, kadang-kadang ini saya cerita di pesantren saya, itu kadang-kadang wali santri itu kalau ngirim cukup ketemu dengan anaknya dan tidak kepingin ketemu dengan gurunya. Itu di pesantren sana Pak, pesantren kami. Kalau pesantrennya Kiai Ibrahim insya Allah ya podo ae kira-kira. Lu kadang-kadang minta berkah kepada gurunya tapi tidak pernah ketemu dengan
gurunya. Malah santri-santri yang orang tuanya model-model seperti ini, jangan harap kalau anaknya diberikan keberhasilan oleh Allah. Kalau toh misalnya dia itu berhasil sampai hafal Quran karena kecerdasan si anak, tapi jangan harap anak sampean itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya santri, subhanallah, dan ini ternyata tahun yang lalu saya diundang haflah di pondoknya Ibu Nyai Mutmainnah, temennya Kiai Ibrahim, untuk acara haflah. Saya sampaikan bahwa wali santri sekarang itu kadang-kadang justru hanya kenal kepada pengurus pondok. Kadang-kadang ketika ngirim cuman ngirim putranya, tidak sampai ketemu dengan kiainya. Katanya Bu Mutmainnah waktu itu, loh lah kok sami kali pondok kulo yai, katanya. Ya, jadi kalau diceritakan dengan pondoknya Al Muqarrabin, insya Allah ya tidak beda jauh gitu. Lah ini apakah mengantarkan anak-anak kita akan berkah? Tidak mungkin. Ya, karena keberkahan itu ditentukan dengan hubungan seorang wali santri dengan guru. Ada seorang wali santri di pondok saya, Bapak Ibu, kalau sudah ngirim ketemu anaknya selesai pulang, ketemu anaknya pulang, ketemu anaknya pulang. Ya, sampai nuwun sewu pada waktu itu yang dikenal cuman pengurus pondok sing biasa nangani keuangan. Dia papakan dengan saya. Begitu papakan dengan saya, dia tanya, "Kajengiten pundi Pak Kaji?" katanya. "Oh, badhe melampa-melampa ten pondok. Sampean kajengiten pundi, Pak?" "Kula badhe kepanggih kali Ustadz Wujud." Kebetulan Ustadz Wujud itu yang bagian kantor. Kula badhe kepanggih kali Ustadz Wujud. "Panjenengan empun kepanggih kali Ustadz Wujud Pak Kaji?" "Oh, sampun." Ya. Saya cuman ketawa dalam hati saya. Kok lucu temen ana wali murid gak kenal karo kiai ini. Subhanallah. Kemudian yang demikian ini minta keberkahan. Ada wali santri yang ngirim tola-toleh. Saya berada di balik keri di depan rumah, ada kerinya, saya duduk di situ sambil mutola'ah baca kitab. Wali santri ini lewat manggil istrinya, Bu, ayo melbuo." "Oh, ya ini mumpung gak ono," katanya. Lah saya ada di balik keri, saya ketawa, gak ngerti wong iki. Lek aku iki wenang ningali gak wenang ditingali. Subhanallah. Kalau sudah orang tua model begini, apakah akan berharap anaknya akan berkah? Tidak mungkin. Doa Romo Yai Ibrahim tadi, mudah-mudahan anak-anak kami semua yang khatam Quran diberkahi oleh Allah. Tapi kalau orang tuanya tidak nyambung sama sekali dengan Romo Yai, maka doa itu akan dihalangi oleh orang tuanya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan doa-doa daripada Romo Kiai Ibrahim untuk anak-anak putra-putrinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat-saat sekarang yang akan menggoda anak-anak kita justru lebih lengkap. Anak-anak kita terkadang hafal Quran, tapi nuwun sewu, maaf akhlaknya kadang-kadang jauh daripada akhlak Al-Quran. Ya. Kenapa? Sesuatu yang menggoda, yang akan merusak anak-anak kita sekarang ini lengkap sekali, Pak. Mata yatimul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan bangunan ini bisa tegak berdiri kalau satu orang membangun dan yang lainnya menghancurkan? Fa'alfu banin khalfahu hadimun wahidun kafa, fa kaifa bibanin wahidin khalfahu alfu hadimi. Satu orang, 1000 orang membangun, satu orang menghancurkan, cukup bangunan itu menjadi hancur dan tidak bisa berdiri. Apalagi satu orang membangun dan yang menghancurkan jumlahnya ada 1000. Sak mangke. Yang akan merusak anak-anak kita lengkap, mulai dari macam-macam arah dan sisinya. Dari macam-macam faham. Ada faham-faham yang
sekarang akan merusak generasi muda kita. Faham yang spesialisasinya adalah ngafir-ngafirkan para sahabat, istri Nabi, keluarga Nabi. Faham yang spesialisasinya adalah mengkafir-kafirkan orang-orang yang suka istighosah, suka ziarah kubur. Faham itu adalah faham Syiah dan faham Wahabi. Belum lagi muncul sekarang faham liberal. Mereka menamakan dirinya Islam liberal, padahal Islam tidak liberal dan liberal itu bukan Islam. Muncul ramai di medsos. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci. Kenapa? Karena yang membawa adalah Muhammad, manusia yang bukan manusia suci. Ini ramai, ya, ramai. Bahkan muncul pula pendapat bahwa, sambil ngomong agak setengah ngeremeng-ngeremeng, Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Subhanallah. Padahal pemegang kunci pintu surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannah fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta? Qala Muhammad, qala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Saya datang ke pintu surga. Kemudian saya minta untuk dibukakan kepada malaikat penjaga pintu surga. Siapa gerangan yang ketok pintu? Qala Muhammad. Coba tawaduknya Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak mengatakan ana Rasulullah, ana Habibullah, ana Khalilullah, ana sayyidu waladi Adam. Dah, tapi beliau mengatakan Muhammad. Saking tawaduknya Kanjeng Nabi, Muhammad. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau yang memasuki dulu. Al jannatu haramun 'alal anbiya qabli wa haramun 'alal umami qabla ummati. Surga diharamkan oleh Allah sebelum aku memasukinya, dan diharamkan oleh Allah untuk seluruh umat sebelum dimasuki oleh umatku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berdiri di belakang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang akan merusak kita saat ini lengkap sekali. Yang merusak wali santri. Ada satu ungkapan yang kadang-kadang salah dan salah kita dengarkan. Ketika anaknya di pondokno, kemudian orang tua yang lain mengatakan, salah opo anakmu kok mbok pondokno. Jadi koyok pondok itu tempatnya anak-anak sing salah tok. Padahal justru dengan anak-anak kita dididik di pesantren inilah, sebelum mereka diajari ilmu, mereka sudah diajari akhlak dulu. Tadi disampaikan oleh atas nama wali santri. Akhlak, di mana dunia pendidikan saat ini menjerit karena karakter, pendidikan akhlak, pendidikan karakter yang sama sekali kosong di tengah-tengah pelajar-pelajar kita. Maka pendidikan akhlak dan yang mengembalikan anak-anak kita menjadi terangkat adalah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren. Sementara pendidikan-pendidikan yang lain akhlak di nomor sekian kan. Maka dunia pendidikan saat ini banyak yang menjerit karena akhlak daripada anak-anaknya. Di Madura ada seorang guru dibunuh oleh muridnya. Ada seorang guru dipukuli di Jawa Tengah oleh muridnya. Subhanallah, ini semua karena pendidikan akhlak yang kosong sama sekali. Sementara di dunia pesantren akhlak yang diutamakan. Makanya Imam Malik mengatakan qaddimil adab alal ilm. Dahulukan akhlak sebelum anak kalian mendapatkan ilmu. Orang tua godaannya lengkap. Akhir-akhir ini subhanallah, yang rusak anak kita, yang rusak orang tuanya, yang rusak para ulamanya, sekaligus lengkap saat ini.
ulama-ulamanya diacak-acak, ulama-ulamanya dirusak. Kata seorang Yahudi internasional, kalau kamu mau merobohkan kayu, jangan pakai kapak, maka kayu itu tidak akan roboh. Kalau kamu mau merobohkan kayu, pakailah kayu. Artinya apa? Kapak tanpa kayu tidak bisa untuk motong. Coba sampean pakai kapak, jangan dikasih kayu kapaknya. Kapan ini pohon mau tumbang? Tidak tumbang-tumbang. Tapi coba sekarang kapak sampean kasih kayu, robohkan ini kayu, waktunya tidak lama kayu ini akan roboh. Begitu semboyan seorang Yahudi internasional. Artinya kalau kalian kepingin merusak umat Islam, rusaklah pakai para ulamanya. Saat ini subhanallah, ulama-ulama kita diacak-acak. Ada yang ke sini, ada yang ke situ, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Subhanallah, macam-macam. Lah kok yo maunya? Ya. Nah kalau sudah ulamanya diacak-acak dan ulamanya sudah dirusak, apa yang terjadi sekarang? Fasadur ra'iyati bifasadil umara. Kata Imam Ghazali, rusaknya para rakyat ini disebabkan karena rusaknya umara. Dan rusaknya umara itu disebabkan karena rusaknya para ulamanya. Ya. Ulama itu pengayom, ada di atas. Rasulullah SAW mengatakan qiwamud dunya bi arba'i khisal. Tegaknya dunia ini karena 4 faktor. Yang pertama, bi ilmil ulama. Yang nomor 1 itu ilmunya para ulama. Kemudian yang kedua, adlil umara, keadilan para umaroknya. Yang ketiga, sahail agniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Dan yang terakhir, doaul fuqara, karena doanya orang-orang miskin. Kita ambil dari bawah. Orang-orang miskin doanya mustajab. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanya saja kalian itu dimenangkan oleh Allah, diberikan lancar rizki oleh Allah, itu karena doa-doanya orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Bantu mereka oleh orang-orang yang kaya. Orang kaya tidak mau bantu, ditegakkan oleh orang-orang para umaroknya. Si kaya dinasehati oleh umarok, umaroknya mulai nyeleweng, dinasehati oleh para ulamanya dengan ilmunya. Sing repot kalau ulamanya sudah mulai diacak-acak. Ya, ini siapa yang menegakkan? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada didikan-didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cintakan mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ali baitihi, cintakan mereka kepada keluarga Nabi, para habaib, para dzurriyyatur rasul. Yang sering kita berdoa kalau kita baca diba, Rabbi famfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fidami. Ya. Yang kedua, didik anak-anak kalian untuk cinta kepada para dzurriyyatur rasul. Saya kemarin Sabtu malam Ahad yang lalu pengajian di Masjid Agung Bangil. Saya terangkan hadis ini karena memang akhir-akhir ini ada wacana dipisah-pisahkan, diacak-acak antara para ulama dan para habaib. Di penutupan pengajian Aswaja Bangil, saya sebutkan, cintakan keluarga kalian, anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1, hubbi nabiyikum. Yang kedua, wa hubbi ali baitihi. Pas saya bilang begini, langsung dicepret. Ya, saya pas bilang begini viral, saya bingung. Pas di YouTube tak buka, loh, kok ono fotoku ini? Saya bilang, kapan ini pengajian seperti ini saya? Saya penasaran Kiai Ibrahim. Waktu saya penasaran, tak setel itu YouTube-nya, tak buka. Subhanallah, oh waktu di Masjid Bangil, Masjid Agung saya pengajian, cintakan anak-anakmu kepada 3 perkara. 3 perkara itu, 1 cinta Nabi, 2 cinta para
Dzurriyyatur Rasul, iki sing dicepret iki rupane. Ya. Yang ketiga, gak dicepret dadakno. Lah, saya bingung, oh sing telu gak ono iku apa ngarai? Jadi yang ketiga gak dijepret saya. Didik anak-anakmu kepada 3 perkara, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi, dan yang ketiga wa qiraatil Quran. Cintakan mereka untuk senantiasa senang membaca Al-Quran. Saya lihat tadi sudah mulai pagi. Saya lihat panjenengan sudah mulai panas, mulai tadi sudah panasan. Dan saya diundang oleh Kiai Ibrahim waktu ke rumah. Saya minta maaf beliau tidak ketemu saya karena saya ada kegiatan keluar. Saya tanya kepada santrinya yang ngutus ke rumah saya, kira-kira kula mau gawe jam pinten? Jam 09.00 paling lambat 11:30. Jadi saya tadi supir saya suruh kepuki, cepet salib kiri, buat tenang sal oleh wis wong kate pengajian oleh. Alhamdulillah nyampe sini 11:30 dan naik saya 11:30. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Ini mencintakan anak-anak kita kepada 3 perkara. Tapi doa yang paling berkenan dan berkesan bagi saya doanya Romo Kiai dari Blitar atas nama wali santri tadi. Mendoakan anak-anaknya semua dan anak-anak yang dihatami. Dan tidak ketinggalan anak-anak orang-orang yang saat ini duduk di bawah terop ini, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup saya cuma kepingin cerita saja bahwa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh tidak semudah membalik tangan kita. Perlu proses, dan prosesnya itu panjang. Prosesnya itu panjang. Di dalam cerita, di dalam kitab Anisul Mu'minin min qasasis sholihin, kisah-kisah orang-orang yang soleh, ada seorang pemuda, bapak ibu, pulang dari pondok, lewat sawah. Di samping sawah ada air yang mengalir. Karena ada air yang mengalir, beliau berjalan di samping air yang mengalir itu. Lek cara Jawa ini galengan. Subhanallah, di saat dia santai jalan, kok moro-moro wonten apel niku kentir, Pak. Apel kentir. Terus diambil, dimakan. Dapat separuh, dia mikir, pemuda ini bernama Sabit. Sinten, Pak? Sabit, ya. Dimakan separuh. Setelah dimakan separuh, karena ini santri, akhlak yang dikedemankan, ilmu juga diutamakan. Dia mikir, ini apel bukan milik saya. Berarti ini belum jelas halal atau haram. Ya, santri dulu itu kan masya Allah jaga sekali, jangan sampai perutnya kemasukan haram. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang kemasukan barang haram, mau tidak mau, anggota badannya akan enteng untuk dijak maksiat kepada Allah. Wa man akalal halal ata'a jawarihuhu sya'am aba. Dan barang siapa yang makan halal, anggota badannya enteng untuk diajak ibadah kepada Allah. Dia makan separuh, dia mikir, ini makanan ini belum tentu halalnya. Akhirnya dia cari Pak, dari mana jalannya air ini. Dicari, pas ketemu kebun, di sampingnya itu ada air yang mengalir ini. Oh, kira-kira apel ini jatuhnya dari kebun ini. Pemuda yang bernama Sabit ini kemudian masuk. Begitu masuk ke dalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, saya tadi nemu apel kentir, Pak. Terus saya makan separuh. Dan saya yakin ini belum jelas halal haramnya. Loh, niki lek santri biyen, Pak. Lek santri sakniki masih nyantol ndek uwite dijogok kali santri ini. Nggih. Napa dalile enak mawon lek santri saiki. Wong ilmune yai lho halal. Apa maneh? Ya. Lebih halal maneh lah gitu kan ya. Itu santri sekarang ya. Santri dulu ndak, Pak. Ini belum jelas halal haramnya. Makanya saya minta halalnya datang panjenengan. Orang ini mengatakan, "Kula mboten tumut enggak ada. Saya ndak ikut punya. Ini bukan milik saya ini cuma sekedar tukang kebun. Yang punya apel ini adalah Pak Haji Fulan, daerah sana, kira-kira sekian kilo dari sini." Ya sudah,
karena takut kemasukan barang haram, dan kemudian barang haram itu nanti menyatu kepada dagingnya, darahnya. Kemudian ketika dia rumah tangga, maka yang dimasukkan adalah nutfah yang asalnya dari sesuatu yang haram berkelanjutan. Akhirnya dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji ya? Iya. Bapak yang punya kebun di kampung ini? Iya betul, di desa ini. Benar. Pak, saya tadi pulang, jalan di Galengan ada apel yang kintir. Ya, terus saya makan. Dapat separuh, saya mikir ini belum tentu halalnya. Saya minta halalnya datang panjenengan. Pak Haji ini orang pinter. Dia mikir, wah ini anak jujur ini. Ini anak soleh ini. Kalau nggak jujur, nggak mungkin minta halalnya apel sing kintir. Ya, wong apel nemplek di joko gak jaluk halali. Apa mana sing kintir? Nggak mungkin. Dia langsung mengatakan, saya akan halalkan apel ini dengan catatan kamu harus menjaga di kebun saya selama 10 tahun. La ilaha illallah. Apel mek separuh. Kok ngonjogo 10 tahun. Ya sudah, yang penting halal. Sudah dia jaga. Dapat beberapa bulan, Pak Haji datang ke kebun. Le, sabit. Nggih, Pak. Coba carikan apel yang manis-manis, saya akan kedatangan tamu. Oh nggih, Pak. Diambilkan, Pak. Dikumpulkan bu apelnya. Sak keranjang diberikan kepada tuannya. Ketika tamu itu makan, subhanallah, pahitnya dan kecutnya, masya Allah. Kalau pahit itu berarti sik nom-nemen. Ini kecut. La haula wala quwata illa billah. Merah padam itu sih juragan. Dipanggilnya, Sabit, sini kamu. Bikin malu saya. Kenapa Pak Haji? Kamu saya suruh cari apel yang manis, tapi kamu justru nyogokan apel sing kecut-kecut. Katanya si Sabit, Pak, saya sama sampean kan disuruh jaga apel, nggak disuruh nilai apel. Maka saya sekian bulan nggak apal, saya nggak tahu mana apel yang manis, mana apel yang kecut. Subhanallah, saking jujuri. Lek santri sekarang kan apal. Ya, seminggu sudah hatam sudah. Ini sing lagi, ini kecut, ini sing rodok nom ya. Waduh, apal, hatam sudah kalau santri sekarang. Ini santri dulu, masya Allah. Pemilik apel ini tambah penasaran. Ini masya Allah ini. Berbulan-bulan Joko apel tapi malah tidak ngerti mana apel yang manis, mana yang tidak. Ini jujur sekali. Dia tanya lagi, Pak, sudah halal apel yang separuh saya makan sekian bulan yang lalu? Belum, katanya. Subhanallah, si guru ngalah isian. Terus gimana caranya supaya halal, Pak? Katanya, si juragan tadi, kamu saya halalkan harus mau kawin dengan anak perempuanku. Terus anak perempuanku yang harus engkau kawini, dan setelah engkau kawini aku halalkan apelnya. 1, anak perempuan itu matanya buta. La haula wala quwata illa billah. Apel separuh dikei wong pijak. Ya. Yang nomor 2, mulutnya bisu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang nomor 3, kupingnya budek cara Jawa nih. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, tangannya cekot dan kakinya buntung. Nanti kalau sudah ini selesai halal, Pak, halal langsung. Pikirannya Sabit, ya wis gak apa-apa wis. Sing penting mari kopil tu tak talak lah wis dah. Pokoknya beli halal. Lalu kondisi ini koyok ngene. Diakad angkah tuka, dijawab kopil tu. Sekarang kamu masuk di ruangan itu, di situ ada istrimu. Dan sekarang apelnya sudah saya halalkan. Dia ketok pintunya, langsung dia buka. Pikirannya pemuda yang bernama Sabit ini, saya akan ucapkan Assalamualaikum. Kalau toh di dalamnya tidak ada, dia tidak dengar. Kupingnya budek tuli pisan, kemudian bisu lagi, tidak akan jawab. Yang jawab malaikat dan orang hamba-hamba Allah yang soleh di dalamnya. Dia buka pintunya, Assalamualaikum. Dibuka, ternyata dijawab dengan suara indah oleh seorang perempuan di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, lah kok jawab? Berarti tidak bisu. Dan dia dengar, berarti tidak tuli. Ya, kemudian dijak salaman, loh, lah kok si api? Ya, ayu pisan. Kembali lagi, ini saking jujurnya, Pak. Kembali lagi sama mertuanya. Pak, keliru, Pak.
keliru katanya. Ya, lek sampean kan tunggu alhamdulillah keliru kan itu. Loh tidak keliru Pak, keliru. Keliru apa? Katanya matanya buta. Ini tidak buta, cantik sekali. Dia bilang anak saya itu matanya buta. Anak perempuanku karena dia tidak pernah berbuat melihat maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulutnya bisu, setiap hari khatam Quran. Setiap hari khatam Quran dia. Kemudian telinganya tuli, tidak pernah mendengarkan maksiat. Dia duduk di rumah khatam Quran, duduk di rumah dia. Tangan kakinya cekot karena tidak pernah berbuat yang tidak baik. Ya, itulah anak saya. Dia bilang, Pak, sebetulnya pemuda seperti saya tidak pantas mendapatkan seorang istri seperti putri bapak. Tapi ini karena jujur ya. Lek awak dhewe kan ya hanu ngomong ngono itu ya. Pak, sebetulnya tidak pantas ya hanu tok isiku ya. Kalau ini tidak memang jujur. Tapi ya apalagi daripada apelnya tidak halal, ya sudah. Perempuan itu bernama Ummul Khair, Ummul Barokat. Ummul Barokat. Pemuda tadi namanya Sabit. Dari bapak yang jujur dan soleh, ibu yang setiap hari khatam Quran. Ojo ditembak lu ya. Mulai ditembak aku, waduh aku pro sing kono rupane ya ndak ya. Ya kebetulan dua ya. Dari bapak yang jujur soleh bernama Sabit, dari ibu yang setiap hari khatam Quran dan solihah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Nu'man bin Sabit, nama daripada Imam Abu Hanifah. Bapak ibunya orang yang soleh solihah. Lahirlah anak yang soleh, generasi yang soleh. Guru daripada Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan di dalam ilmu hadis silsilah zahabiyah, silsilah zahab, silsilah emas daripada sanad hadis. Maka ulama-ulama besar dilahirkan dari hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Tadi Romo Yai dari Blitar dengan menangis mendoakan mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, generasi-generasi Quran yang Qurani. Pesantren Al-Muqarrabin mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Ibrahim diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan pesantren ini terus akan makmur ila yaumil qiyamah. Seterusnya akan digantikan dengan generasi-generasi penerus-penerusnya sampai di hari kiamat. Pesantren ini akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Rajab ini kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, kesehatan kita diberkahi oleh Allah. Pesantren Al-Muqarrabin dan keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan kita semua menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.